Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat anak-anak? Alhamdulillah, selalu semangat ya. Untuk pertemuan kedua, yaitu kita akan mempelajari yaitu pelajaran akidah akhlak. Pembelajaran kedua yaitu tentang sifat Allah, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Sebelumnya, sebelum ke pembahasan, Ibu mau tanya dulu. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus itu termasuk apa sih? Iya, itu adalah salah satu Asmaul Husna. Ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Iya, betul. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah, yaitu yang berjumlah 99. Nah, sebelum ke materi, kalian masih ingat tidak tentang kisah Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan? Oke, Ibu akan membahas sedikit ya mengenai Fir'aun yang dirinya mengaku Tuhan. Atau anak-anak bisa sambil mendengarkan, bisa sambil membaca di halaman 19. Oke. Kenapa Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan? Karena merasa dirinya itu sangat hebat. Raja Fir'aun dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengharuskan semua rakyatnya, juga keluarganya untuk menyembah dirinya. Sedangkan pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Namun, Fir'aun menentangnya. Bahkan, Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Saat itu, Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir. Kemudian, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Laut Merah itu terbelah dua menjadi jalan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Sedangkan di belakang, Fir'aun dan pasukannya mengejarnya. Saat Fir'aun dan pasukan sedang berada di tengah-tengah jalan itu, tiba-tiba air laut menyatu kembali. Maka mereka pun tenggelam di Laut Merah. Nah, itu adalah kisah singkat mengenai Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada Tuhan selain Allah ya, karena Allah itu memiliki sifat Al-Malik. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang siswa dapat memahami makna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Waktu kelas 3 kita sudah membahas Asmaul Husna, yaitu tentang apa? Iya, Al-Jabbar, kemudian apa lagi? Al-Azim, ya. Iya. Nah, di kelas 4 di semester 1 kita akan membahas mengenai Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Ya, di sini Al-Malik artinya yang maha merajai. Ibu ulang, Al-Malik artinya yang maha merajai. Kemudian B, Al-Aziz artinya yang maha perkasa. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Quddus yang maha suci. Al-Quddus yang maha suci. Nah, kemudian setelah kita memahami 3 Asmaul Husna tersebut, kita juga harus tahu bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Oke, yang pertama yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya adalah yang maha merajai. Jadi, Allah itu adalah Al-Malik ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha raja. Ya, tidak ada yang menandingi Allah. Al-Malik artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Nah, itu ya. Secara bahasa, Al-Malik diartikan dengan raja atau penguasa seluruh makhluknya. Secara istilah, Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu yang disebabkan oleh kekuasaan, pengendalian, dan kesohihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang meliputi alam semesta dan mencakup seluruh pengetahuan yang ada. Kemudian, kekuasaan Allah itu sebagai yang maha merajai adalah kekal. Kekal itu abadi, ya, selamanya. Tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu.
Kemudian tidak ada yang dapat menggantikan kekuasaan Allah adalah Al-Malik, karena Allah juga yang Maha merajai, Ia juga menguasai kerajaan dunia dan akhirat. Sifat Al-Malik itu sudah terkandung di dalam Quran surah ya, ayat Ali Imran surah Ali Imran ayat 26, kemudian Quran surah Al-Hasr ayat 23 ya. Ini bunyi dari surah Al-Hasr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Anak-anak boleh dilihat halaman 21. Jadi, sifat Al-Malik tercantum dalam surah apa? Iya, betul. Surah Al-Hasr ayat 23. Oke. Paham? Selanjutnya yaitu B, Al-Aziz. Tadi apa artinya Al-Aziz? Iya, betul. Yang Maha Perkasa. Apa sih perkasa itu? Perkasa itu kuat ya. Hanya Allah yang memiliki sifat Al-Aziz. Jadi manusia itu tidak boleh sombong. Yang merasa dirinya paling kuat, tidak ada manusia yang paling kuat. Yang kuat itu hanyalah Allah. Jadi manusia tidak layak untuk menyombongkan dirinya. Ya, di sini sudah dijelaskan. Salah satu sifat kesempurnaan Allah yang tergolong dalam Asmaul Husna adalah Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah pasti terlaksana. Tak satu pun makhluk yang dapat menghalanginya. Al-Aziz atau Maha Perkasa menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan dan keperkasaan yang tidak ada tandingannya. Misalnya, nih sekarang kita lagi ramai tentang Olimpiade Tokyo 2020. Waktu hari-hari yang lalu, yaitu ada pertandingan angkat beban ya. Walaupun orang tersebut menjadi juara dan mendapatkan piala atau medali emas, tetapi tidak ada yang lebih perkasa dari dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap Allah yang nomor satu, yang Maha Perkasa yang nomor satu ya, tidak ada tandingannya. Kemudian, sebagai zat yang Maha Perkasa, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkurang dan abadi. Berbeda dengan keperkasaan yang dimiliki oleh manusia, hanya sementara gitu ya. Kemudian, keperkasaan manusia bersifat sementara dan bisa tergantikan oleh keperkasaan manusia lainnya, gitu ya. Seperti halnya tadi, misalnya tahun sekarang dia ya mendapatkan medali emas, belum tentu tahun depan mendapatkan medali emas lagi ya, karena keperkasaan manusia itu hanya sementara, gitu. Allah memiliki sifat Al-Aziz terkandung di dalam surah. Di sini ada ya, anak-anak bisa lihat bukunya di halaman 27 ya, yaitu surah Yasin ayat 1 sampai 5. Ayo baca bersama-sama ya, surah Yasin ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Yasin Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan bijaksana. Jadi, Allah memiliki sifat Al-Aziz tercantum dalam surah apa? Iya betul, surah Yasin ayat 1 sampai 5. Oke. Yang bagian C, yaitu Al-Quddus. Al-Quddus artinya yang Maha Suci.
Al-Qudus memiliki arti sifat yang maha suci yang dimiliki oleh Allah secara mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat ya, mutlak milik Allah. Sifat Al-Qudus ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, dan kesalahan. Kemudian, tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari sifat-sifat buruk karena beliau bersifat yang maha suci. Kita harus meneladani sifat Allah Al-Qudus yang berarti yang maha suci. Kita harus menyucikan dan membersihkan diri terutama dari najis, yaitu dengan cara berwudu ya, kemudian mandi ya, gitu. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis karena Allah itu Tuhan yang menciptakan kita ya. Oleh karena itu, kita harus menyucikan diri dan hati kita saat beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Misal, jika kita mau melaksanakan ibadah sholat, misal tadi nih anak-anak atau kalian sudah melaksanakan sholat duha, coba pada wudu dulu nggak? Ayo, siapa yang nggak wudu? Nah, kita itu dianjurkan untuk berwudu ya. Karena apa? Karena Allah itu maha suci. Kita menghadap Tuhan kita. Ya. Jadi kita itu harus dalam keadaan bersih, yaitu dengan berwudu. Sebelum berwudu kita mandi dulu, kemudian berwudu. Tidak boleh ya kalau kita mau melaksanakan sholat kita tidak berwudu. Berwudu itu menggunakan air. Nah, jika tidak ada air, boleh dengan melaksanakan tayamum. Udah kita bahas waktu kelas 3 ya. Nah, surah apa sih yang menjelaskan tentang Al-Qudus itu? Anak-anak boleh dilihat halaman 24. Surah Al-Quran yang menerangkan tentang sifat Al-Qudus tercantum dalam surah Al-Hasr ayat 23. Ya, terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 23 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya bisa anak-anak dilihat di halaman 24 ya. Dialah Allah yang tidak Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, Al-Qudus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu ya. Jadi yang pertama yaitu kita membahas tentang Al-Malik, artinya yang maha merajai. Terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 23. Yang kedua yaitu Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Terdapat dalam surah apa tadi? Iya, surah Yasin ayat 1-5. Yang ketiga yaitu Al-Qudus, yang maha suci. Terdapat dalam surah Al-Hasr ayat 23. Oke anak-anak, sampai sini paham? Nah, kemudian bagian D, cara meneladani sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Yang pertama sifat Al-Malik. Anak-anak bisa dibaca di buku paket ya. Di dalam buku paket itu ada di halaman di sini halaman 30 ya. 30 atau halaman 29. Oke. Jangan sombong dengan harta, kekayaan, dan kedudukan yang kita miliki. Yang kedua, mengendalikan keinginan dan nafsu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, selalu bersyukur. Kemudian selalu berdoa hanya kepada Allah. Kemudian cara meneladani sifat Al-Aziz. Memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah, gigih dalam menuntut ilmu, kemudian berbesar hati dan pantang menyerah. Nah, anak-anak nih sekarang lagi belajar, tapi di rumah jangan bosan, jangan malas ya. Jangan putus asa dan jangan pantang menyerah. Karena pantang menyerah itu hal yang
dibenci oleh Allah. Kita hadapi saja ya. Niat kita belajar. Ingat, belajar itu di mana saja, tidak hanya di sekolah. Di rumah juga belajar. Kemudian guru kalian tuh tidak hanya guru yang ada di sekolah, orang tua kalian juga guru. Jadi kalian harus taat sama orang tua kalian. Jangan menentang orang tua kalian ya, harus taat, harus nurut gitu. Kemudian yang berikutnya, meneladani sifat Al-Qudus. Yang pertama, menyucikan hati dengan berbuat baik, kemudian rajin melaksanakan sholat tepat waktu, menjaga lisan untuk tidak berkata kotor, menyembah dan mengagungkan Allah, dan selalu bersyukur, berdoa, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, anak-anak silakan dibaca rangkumannya halaman 30. Oke anak-anak, alhamdulillah untuk materi bab 2 ini untuk pelajaran akidah sudah selesai. Jika ada yang kurang dipahami boleh bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.